Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Al-ayah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat teriring salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita semua yang berubah syariat agama Islam. Para pemirsa, sahabat petuah Ramadan MIUW1 rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membersihkan hati. Salah satu bagian penting dalam tubuh manusia adalah kolbun atau hati. Karakter dan sifat manusia sangat tergantung kepada hatinya. Hati seorang manusia bagaikan seorang raja, sementara anggota tubuh yang lainnya diibaratkan seperti prajurit. Jika hatinya bersih dan baik, maka bisa dipastikan seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Mulut, mata, tangan, dan anggota tubuh yang lainnya akan selalu diarahkan kepada kebaikan dan hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jika hati ini telah dikuasai setan dan hawa nafsu, maka bisa dipastikan seluruh anggota tubuh yang lain akan selalu diarahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasada kulluhu wa idza fasadal jasada kulluhu ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan sebaliknya, apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga akan rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, qalbun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pemirsa, sahabat petuah Ramadan MIUW1 rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi hati kita, sebagaimana kita peduli bagaimana kesehatan tubuh kita. Kalau kita rutin cek kesehatan ke dokter, tentunya kita juga harus rutin cek kondisi hati kita, supaya kalau ada masalah segera bisa diselesaikan. Ibarat sebuah penyakit, jika dibiarkan lama-kelamaan akan semakin susah disembuhkan dan menjadi semakin parah. Begitu pula dengan hati, jika sudah tertutup karena saking banyaknya melakukan dosa, maka cahaya kebenaran itu akan semakin sulit masuk ke dalam hati. Inilah yang diistilahkan dengan hati yang tertutup. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim.
Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Atau dalam surat An-Nahl ayat 108, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang lalai dan orang-orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah. Oleh sebab itu, kita harus selalu memperhatikan hati supaya kita benar-benar jauh dari kelalaian. Ibarat sebuah besi, supaya tidak berkarat, maka besi itu harus dijaga dan dibersihkan. Kalau karatnya sudah menumpuk, maka lama-kelamaan akan semakin susah untuk dibersihkan. Para pemirsa, sahabat petuah Ramadan MIUW1 rahimakumullah. Sebetulnya manusia semuanya lahir dalam keadaan hati yang bersih. Tidak ada satupun manusia yang lahir dalam keadaan hati yang kotor. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan yang suci. Akan tetapi ketika beranjak dewasa, karena dipengaruhi oleh lingkungan dan yang lainnya, manusia mulai melakukan dosa, sehingga dosa-dosanya itu membuat hatinya menjadi tertutup. Jika ada yang bertanya, mengapa Allah seperti yang disebutkan dalam ayat tadi sampai mengunci mati hati manusia? Jawabannya adalah karena mereka melakukan dosa dan tidak pernah berusaha untuk bertobat. Dosa itu ibarat seperti noda hitam yang jika tidak dibersihkan, lama-kelamaan hati yang bersih dan putih akan menjadi gelap dan kotor. Apa yang harus dilakukan jika hati sudah kotor? Oleh karena itu, kita harus menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai pemirsa, sahabat petuah Ramadan MIUW1 rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan ketika hati sudah menjadi kotor? Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna hadhil quluba tasda'u, sesungguhnya hati ini berkarat. Kama yasda'ul hadidu idha asobahul ma, sebagaimana besi tersiram air. Qila ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, wa majila'uha, bagaimana membersihkannya? Qala, beliau menjawab, kasratu dzikril maut, banyak mengingat kematian, wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Wahai pemirsa, sahabat petuah Ramadan MIUW1 rahimakumullah. Selain mengingat kematian dan
Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat, zikir di tempat yang sunyi, dan mengintrospeksi diri, supaya kita benar-benar tahu apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, dan penyakit yang tersembunyi dalam hati kita. Mengetahui kekurangan dan penyakit hati sangat penting. Bagaimana kita bisa menyembuhkannya kalau kita sendiri tidak mengetahui apa penyakitnya? Selain berzikir dan introspeksi diri, cara lain untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan hati kita adalah dengan cara bertanya kepada seorang guru, teman yang soleh, dan orang yang membenci kita. Bertanya kepada orang yang membenci kita, salah satu cara yang efektif untuk mengetahui apa kekurangan dan kelemahan hati kita. Karena merekalah yang paling tahu, selalu mengungkap dan mencari kesalahan kita secara terus-menerus. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membawa manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.